buat meat lovers bakalan happy banget nih karena karena Afdel Yusman bakalan ajak kita makan protein tapi punya harga miring. Wait, foodies, siapa yang suka makan protein? Hari ini kita mau makan protein, makan daging. Lihat nih setebel ini. Ah, satenya dilihat tuh. Ini berapa gram ini buat ini nih? Sate yang mau dibakar Afdel ini adalah sate marangi foodies. Tapi sebelum dibakar, dagingnya dicelup-celup dulu nih sama bumbu kecapnya ya, biar makin nendang rasanya. Nah foodies, supaya dagingnya ini masih tetap juicy, sate nggak boleh lama-lama tuh dibakarnya. Paling cukup 4-5 menit aja. Aduh, dari aromanya aja udah kebayang nggak sih rasanya? Jadi makin nggak sabar nih buat icip-icip. Selain ini apa lagi mas? Best sellernya ada sop sapi, dari pala sapi, kaki sapi, daging sapi, iga sapi, semua komplit. Semua badan sapi dibikin sop? Iya, betul sekali. Ada di mana? Ada di dalam. Oh di dalam, oke. Kalau gitu saya ke dalam ya. Iya, siap. Yuk, foodies. Bang, bukan ke situ. Oh bukan sini ya, kemana mas? Ke sana. Oh ke sana. Aduh bisa lupa. Ke sana ya? Iya, Oke iya. mas, ya. Sop Teja ini emang punya menu andalan sop kepala sapi foodies. Tapi nggak cuma itu aja sih sebenarnya. Semua bagian sapi bisa kita temuin di sini. Surga banget kan buat para pecinta daging. Nah, foodies. Ini sop kepala sapi. Jadi di sini itu semua bagian tubuh sapi ada di sini. Tapi yang saya bingung kepalanya mana, Pak? Kok nggak ada kepalanya? Saya nggak lihat. Ini udah dipotong-potong. Kalau nggak mungkin kan sama tulang-tulangnya, jadi Oh. udah tinggal dagingnya aja, daging kepala, bagian kepala. Oh, ini mungkin bagian pipi kali, Pak ya? Iya, bagian pipi. Kita absen yuk, ini sop-sopan yang ada di sini ya guys. Selain sop kepala, ada juga sop daging, sop iga, dan sop campur komplit. Nah, Pak, biasanya itu kalau dalam sehari itu habis berapa kilo sih, Pak, untuk ini untuk daging ini sama yang sate tadi? Sekira 90 kilo. 90 kilo sehari, berat saya 70 kilo, Pak. Karena daging dan kuahnya sudah dibumbui, kita cuma perlu ngeracik kondimen alias bahan pelengkapnya aja. Ada daun bawang, ada wortel, ada bawang goreng, lada, dan juga penyedap. Terus, Pak, biasanya apalagi, Pak, di sini yang laris, Pak? Ini sumsum. Wah, sumsum. Saya Tulang juga mau dong, sumsum Pak. nih. Ini nanti ditambahin daging lagi kayak gini nih. Tuh. Terus ada juga kaki. Nah, yang suka kikil-kikil nih. Widih, ini sih namanya makan besar ya foodies. Malum karena harganya receh nih. Yes, jadi kalap deh tuh. Oke, terakhir tinggal kita guyur aja pakai kuah kaldunya yang gurih punya. Alrighty then, sate marangi, sop kepala sapi, sop daging sapi, sop sumsum, dan sop kakinya udah tersedia nih guys. Langsung kita takis aja yuk si sate maranginya dulu. Skuy, hajar bang. Dia walaupun sate pedes ya, tapi dia bau apa? Gak ada bau sapinya. Dagingnya juga teksturnya lembut banget. Dan rasanya enak, udah gitu foodies saya suka, pada dagingnya gede-gede. Perpaduan rasa gurih dan manis emang bikin candu banget foodies. Nggak heran deh tuh kalau sate marangi ini jadi idola. Daging yang dipakai untuk sate itu biasanya di bagian punggung belakang sapi foodies. Selain punya tekstur yang empuk dan kenyal, daging ini juga punya banyak otot dan minim lemak. Bumbu marinasi yang digunakan itu ada jahe, ketumbar, kunyit, lengkoas, dan bumbu rahasia yang bikin sate di sop Teja ini makin lazis. Selain campur lemak, sate marangi di sini juga menyediakan full of daging foodies. Mau mix juga boleh kok, pokoknya tergantung selera aja deh ya. Oh iya, untuk harga satu tusuknya nih guys, cuma 4.500 aja. Nggak bikin kantong jebol kan? Next foodies, si juara sop kepala sapinya nih katanya sih paling best seller di sini. Rempah-rempahnya berasa banget, yang paling berasa itu apa? Jahenya foodies. Bener tadi bapaknya bilang kalau makan sop ini bisa bikin jadi badan jadi lebih sehat. Gurih dari kaldunya tuh berasa banget foodies, ditambah sama bumbu rempahnya yang kuat. Wih, endes pisan ini mah. Daging kepala itu emang punya tekstur yang lembut, cocok buat anak-anak atau lansia yang mau makan daging. Udah gitu, daging kepala tuh juga punya rasa yang gurih loh, apalagi makannya bareng sama kuah sop yang masih hangat. Wih, double nih mantapnya. Udah tahu gak, harga ini nih, harga satu porsinya untuk sop kepala ini, tahu berapa? Cuman Rp12.000. Iya, Rp12.000. Dapat di mana kamu Rp12 semangkok?
Wadidaw, emang boleh ya makan daging semurah ini? Oke, next kita cobain yuk sop full of dagingnya nih. Kalau tekstur dagingnya, ya itu ya seperti daging. Kalau kepala tuh kita ngunyahnya tuh nggak perlu effort lah, nggak perlu yang terlalu kayak gini kan, daging agak berserat dan lebih banyak ngunyah. Tapi rasanya juga enak foodies. Bumbu rempahnya itu juga ngeresep banget ke dalam dagingnya foodies, karena sebelumnya daging sudah direbus bareng sama bumbu rempahnya. So pasti rasanya lazis. Selain minim lemak, dagingnya juga punya tekstur yang halus. It's so yummy. Kepala sudah, badan sudah, sekarang kita kaki-kakinya. Nah foodies, buat makan si sum-sum ini kita harus pakai sedotan. Langsung gaskan aja lah kalau gitu cus. Kenyalnya, gurihnya, berasa banget foodies. Pokoknya kita sedot sampai habis ya. Dan bumbu-bumbunya tuh sampai ke dalam sum-sumnya loh foodies. Isian sumsum ini banyak banget loh foodies, sampai nggak bisa berword-word lagi deh. Udah gitu, si sumsum ini nggak ada bau amisnya samsek. Semua berkat bumbu rempah yang digunakan. Sumsum punya cita rasa yang gurih dan manis, sementara teksturnya halus dan juga sedikit kenyal. Sekali sedot langsung sopan banget ya masuk ke tenggorokan. Selain sumsum, kita masih bisa juga tuh nikmatin daging yang nempel sama tulangnya. Teksturnya lembut dan gampang banget buat dikunyah. Ini ajib. Gak cuma sop sumsumnya aja yang endes, tapi sop kaki sapinya ini juga juara foodies. Kalau saya lihat nih bisa porsi 4-5 orang ini ya segede gini. Dan foodies, ini tuh ya, lembut dagingnya nggak percaya. Kikilnya itu tebal dan melimpah, teksturnya juga lembut dan kenyal. No alat-alat klub deh. By the way, semua bahan di sini menggunakan kualitas premium loh, so pasti punya kualitas yang gak kaleng-kaleng. Saya tidak mencium bau amis foodies di kikilnya ini. Gimana nih buat meat lovers? Pasti pada ngeces ya dari tadi. Tenang, semua bisa kalian nikmati kok tanpa bikin kantong menjerit. Makan receh gitu loh. Nah, buat kalian yang di Bekasi, jangan lupa mampir ke Sop Teja di Mustika Jaya, Bekasi. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan dong. Foodies, udah siap berburu kuliner bareng makan receh hari ini? Nah, ada rekomendasi cemilan legendaris nih di Kota Karawang. Rasanya lazis dan cocok banget dinikmati bareng teh manis hangat. Aih, mantap! Ayo warga Jawa Barat, pasti udah nggak asing kan sama kue legendaris yang satu ini? Bener banget, kue balok. Bukan bikinnya pakai balok ya, tapi perhatiin deh foodies, bentuknya tuh emang mirip balok banget. Persegi panjang gitu, tapi versi mininya ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kue balok ini juga makin kece nih foodies. Biar tetap eksis, kue balok tampil kekinian dengan aneka macam topping. Nih, ada coklat, kacang, kismis, sampai aneka macam selai buah, kopi, dan coklat susu. Ini dia olahan klasik dengan rasa kekinian. Mantap ya foodies. Eits, tapi nggak perlu takut kue baloknya kehilangan ciri khas rasa asli ya. Ada yang dari dulu nih nggak pernah berubah, yakni cara masaknya foodies. Adonan kue yang terdiri dari campuran tepung terigu, telur, mentega, susu bubuk, gula pasir, dan lain-lain ini dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, pemanasnya nih pakai bara arang kayu. Nggak usah coba dipegang ya, ini udah pasti panas banget. Nah, ada yang bisa bedain nggak foodies? Kue pancong, kue rangi, kue pukis, sama si kue balok ini. Bentuknya emang mirip-mirip banget ya, karena cetakannya memang bisa dipakai tuker-tukeran sih. Nah, tapi soal rasa jelas beda-beda semua foodies. Soalnya bahan dasarnya memang gak ada yang sama. Jika kue rangi dan kue pancong pakai bahan utamanya tepung beras, nah kalau kue balok dan kue pukis justru pakai tepung terigu. Khusus adonan kue balok ada tambahan santannya juga foodies. Ini yang bikin rasanya gurih banget. Secara ukuran, kue balok ini juga lebih gede ya dibanding saudara-saudaranya tadi. Namanya aja balok, ya jelas harus jumbo dong ya. Biar bisa mengganjal lapar pastinya di perut. Gimana? Udah jelaskan sekarang ya? Jangan ketuker lagi ya foodies, oke? Gak perlu pakai lama loh foodies, cukup 10 menit aja. Adonan kue balok udah harus diangkat, jadi nggak kematangan. Terakhir
terakhir tinggal lanjut kasih topping deh. Khusus untuk topping selai dan krim ini sengaja diproses belakangan. Nunggu kue baloknya harus matang dulu ya foodies. Tinggal pilih, ada selai blueberry, strawberry, krim taro, matcha, coklat, kopi. Wah, banyak juga ya foodies. Total ada 15 jenis kue balok beragam topping yang bisa foodies nikmatin di sini. Banyak banget kan? Harganya juga receh foodies, cuma 3.500 sampai 4.000 aja per kuenya. Oh iya, kalau yang seneng setengah matang bisa request juga kok. Oke, foodies. Nah, ini kue balok aneka topping yang tadi saya pesen udah jadi, dilengkapi sama ini wedang jahe. Wah, emang paling bener ya foodies, makan kue balok anget tuh ditemani sama kamu. Salah, sama wedang jahe maksudnya. Cucu. Adonannya padat, digigit juga lembut, terus dia nggak bau-bau tepung gitu. Jelas kan foodies, walaupun namanya kue balok, ini kue nggak ada keras-kerasnya. Dijamin lembut dan empuk banget. Duh, jadi penasaran ya sama topping aneka selai dan krimnya nih. Yuk kita icip yuk. Adonannya sama, padatnya. Cuma waktu gigit nih agak sedikit lengket-lengket gitu, lumer biar di mulut saya. Nah, sarannya sih kalau makan kue balok yang toppingan kayak gini, itu enak anget panas-panas. Sepakat ya foodies, jangan suka kelamaan ngediamin makanan, nanti keburu dimakan orang, iya kan? Matcha lovers, wajib banget nih nyobain menu yang satu ini. Dijamin dapat tuh pengalaman makan matcha yang berbeda. Foodies, ini matanya lembut banget, nggak pahit, nggak bikin saya enek, manisnya pas, ada krimi-kriminya juga pas. Kalau suka yang segar-segar, wajib cobain toppingan kismis nih foodies. Sensasi rasa manis dan asamnya buah kismis menyatu banget sama adonan si kue balok, pas lagi dikunyah. Bukan kaleng-kaleng nih rasanya, tapi balok-balok. Oh iya, kue balok Mang Jojo ini bukanya setiap hari ya foodies, mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam. Cocok banget nih dimampirin sambil istirahat kalau sedang dalam perjalanan melewati tol Jakarta Cikampek. Dalam sehari nih foodies, bisa 400 potong kue balok terjual. Jadi kalau nggak mau kehabisan, jangan mepet-mepet mau tutup ya datangnya. Makan receh, menu receh, harganya receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, tahu kan peribahasa nasi sudah menjadi bubur yang artinya ada penyesalan yang terlanjur terjadi gitu, ya kan? Tapi kalau buburnya jadi bubur Manado, Dodo, pasti bakal beda cerita ini. Dijamin gak ada penyesalan, yes. Apalagi makan buburnya langsung di Manado, Sulawesi Utara. Malvino udah siap bawa foodies nih ke warung bubur Manado yang lagi rame-ramenya se-Manado nih, guys. Tante Vika! Tante Vika! Aduh, ini foodies, ini dari tadi Vino coba nyari tempatnya Tante Vika susah banget. Tante, akhirnya ketemu. Ini Tante Vika. Aduh, Tante apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, nih Tante, aku penasaran nih Tante nih. Ini lagi ada acara keluarga Tante, karena ramai banget ini sampai di luar-luar pada duduk Enggak, semua. biasanya begini. Ini nggak terlalu bagaimana, biasanya rame sekali. Foodies, Tante Vika bukan lagi flexing ya, tapi aslinya emang rame banget. Malah biasanya nih orang-orang sampai berdiri-berdiri gitu demi nunggu bangku kosong. Padahal meja dan bangkunya udah ditambah sampai seberang jalan loh. Wow. Foodies, Iya. lihat Foodies. Tuh, bener kan? Rame banget Foodies. Ini bener-bener di luar Nurul. Aduh, bener-bener. Aduh. Ini nggak masuk Haikal banget Foodies. Aduh, tapi ini bener Tante. Kayaknya nih ya, tempatnya ini rame banget. Jadi Vino penasaran. Di sini kan, yang aku dengar kan katanya kan sangat terkenal dengan mie potong Tante. Iya, mie potong goreng tetelan. Nah, sama Tenek tuan, bubur Manado. Nah, Foodies harus Iya. tahu. Bubur Manado di sini disebutnya Tenek tuan. tenek tuan Iya. gitu. Iya. Let's go Foodies. Foodies, for your info aja nih, kalau di kota asalnya nama bekennya bubur Manado itu adalah
tinutuan yang diambil dari bahasa Minahasa, tutu yang artinya nasi. Bubur Manado itu nggak cuma pakai nasi yang dimasak sampai lunak ya guys, tapi dicampur dengan jagung kuning, rebung, bayam, kangkung, kemangi, dan sayur khas Sulawesi Utara. Ini dia daun gedi namanya. Harum ya tante ya? Iya harum. Aromanya. Pakai kemangi. Pakai kemangi, Iya, pantes. orang Manado bilang balakama. Nah biasanya tinutuan itu dicampur dengan mie kuning foodies. Makin rame ya isian buburnya. Foodies, lihat Foodies. Ambon cakalang. Oh, mana ikan cakalangnya? Ambon cakalangnya. Ini ambon cakalang aduh, enak sama banget. bawang gorengnya. Enak banget Foodies, enak banget Foodies. Gak sampai di situ foodies, ada satu lagi nih yang gak bisa dilewatkan kalau makan tinutuan. Ini dia, perkedel Nike. Wih udah soulmate banget nih. Ini Mas Vino enaknya makan sama Nike yang biasa orang makan di Manado itu pannya sama Ini Nike enak. Bakwan goreng. Iya, tapi namanya di Manado ini Nike. Nike, isinya Iya. sayur tante. Enggak, Oh, ikan bukan. kecil-kecil, ikan halus kayak Ikan ikan teri. teri. Perkedel Nike ini juga salah satu perkedel khas dari Sulawesi Utara foodies, terbuat dari campuran tepung terigu, rempah, dan ikan Nike. Nah, ikan Nike ini tuh bentuknya kayak ikan teri dan banyak ditemukan di perairan Gorontalo dan Danau Tondano foodies. Jadi gak heran kalau ini jadi makanan wajib kalau ke Manado. Ngomong-ngomong Foodies, lidah saya ini udah mulai ngeces Foodies. Jadi kayaknya habis ini mendingan saya cobain ini Foodies, tapi aku juga mau pesan lagi tante. Si yang tante bilang itu mie potong. potong. Nah, ya Iya. tante ya, ntar kita tunggu di meja Iya, tante ya. Oke? betul, iya. Terima kasih tante. Oke Foodies, Oke. kita taruh ke meja. Tanpa berlama-lama Jo, langsung aja cus kita cobain duet maut bubur Manado dan perkedel Nike khas Manado ini. Lengkap dengan mie potong, ini original buatan Tante Vika. Takis Jo. Jadi dia teksturnya emang lembut ya, seperti bubur pada umumnya. Tapi ada sedikit rasa yang berbeda dengan bubur kita pada biasanya makan di Jakarta. Kalau bubur di Jakarta kan lebih kayak makan sep nyep hilang. Kalau ini enggak, dia ada sedikit ada manisnya, ada gurihnya. Terus begitu juga wangi dari si kemanginya Foodies. Ini benar-benar keluar banget. Enak banget Foodies. Foodies, kuah bubur Manado tuh cukup kental ya dengan kombinasi rasa manis dari jagung dan sayuran yang nikmat. Apalagi nih mix antara sayur kangkung, bayam, dan sayur gedi yang pahit itu rasanya jadi kaya banget. Ikannya Foodies itu smooth banget, enak banget. Terus kayak ada sedikit smoke gitu, tapi ada crunchy-nya. Jadi pas ketemu crunchy-nya, smoke, ketemu dengan si bubur ini, itu kayak perpaduannya itu kayak gini. Nah, terus berjabat tangan. Waduh, enak banget Foodies. Ditambah dengan campuran ikan cakalang bakarnya bikin rasa bubur ini betul-betul Manado punya. Ini lazis. Gak heran kalau warung Tante Vika ini bisa memasak lebih dari 10 kilo beras per hari untuk dijadikan bubur Manado Foodies. Surprisingly, ikan terinya tuh nggak asin. Jadinya dapat feel makan ikannya, tapi nggak asin. Enak loh. Dan garing. Foodies, ikan Nike punya cita rasa gurih yang khas. Ditambah dengan balutan tepung yang crispy, makin auto ngunyah lah kita. Sampai bawang gorengnya aja rasanya beda Foodies. Ini enak banget minta ampun. Seriously, ini kalau ada di Jakarta, di setiap hari saya makan Foodies ini enak banget. Nah Foodies, karena kita lagi ada di Manado Foodies, nggak cocok kalau kita ke Manado tapi nggak makan yang pedas-pedas. Di sini Foodies ada sambelnya. Nah, satu lagi nih Foodies, makan bubur Manado gak hanya pakai sambal rica merah aja ya, tapi ada sambal atau bumbu yang super khas. Namanya bakasan, warnanya coklat dan punya aroma yang menyengat banget. Bukan terbuat dari cabai, tapi bumbu ini dibuat dari jeroan perut ikan cakalang yang difermentasi secara tradisional. Wadidaw, pantas saja aromanya luar biasa ya. Wow, kalau Foodies tahu ya, kalau kita buka dari aromanya ini pasti punya ciri khas tersendiri yang tajam tapi enak gitu. Ini katanya cara makannya, ini harus dicampur dengan sambal yang biasa Foodies. Kita kasih sedikit, oke. Baru kita taruh di sini Foodies.
aromanya kan. Wow, aromanya strong sekali foodies. Kita cocol di sambalnya foodies. Tuh ya, bismillah. Ini khas banget. Yang pasti, begitu masuk ke mulut Vino foodies, seger dari sambal itu berasa banget. Buat lidah Manado asli, bakasang biasanya langsung dicampur aja tuh di buburnya. Tapi kalau belum terbiasa, mending bakasangnya dicampur pakai rica dulu. Karena bukan aromanya aja nih yang tajam, rasanya juga tajam foodies. Ada gurih, ada asin, dan rasa ikan itu kuat pakai banget. Jujur ini ketemu ini buat Vino cocok banget. Tapi balik lagi ke selera kalian, sukanya pedas atau enggak. Tapi buat Vino sangat cocok banget. Dan taste-nya berbeda banget dengan bubur ayam yang biasa kita makan di Jakarta. Nah, oke kita lanjut ya. Cobain mie potong goreng Tante Vika foodies. Dibuat pakai resep keluarga, rasanya dijamin istimewa punya. Jadi tekstur mie-nya kenyalnya tuh enak. Jadi kenyalnya tuh bener-bener yang nggak susah digigit, nggak membel-membel. Sekali kita punya dia langsung habis, langsung tergigit dengan sempurna. Taste-nya agak sedikit manis dia, sedikit berbeda dengan si bubur. Tapi dia nih punya apa ya, rasa tersendiri yang mungkin juga jarang didapetin kalau kita makan di Jakarta foodies. And this is good foodies. Mie-nya buatan sendiri loh foodies, ini dari tepung terigu, soda, bawang-bawangan, dan juga kecap. Teksturnya mirip kayak kue tiao, tapi lebih padat. Dicampur pakai tetelan dan juga ikan. Wih, rasa manis gurihnya bikin auto nagih. Enak banget. Wow. Baru kali ini nyobain mie, rasanya berbeda. Sangat bisa diterima oleh lidah Vino. Enaknya meresap, dalam mulut tuh kaya rasa. Dan yang pasti bikin nagih terus, nagih dan nagih terus. Biar nggak salah, mending mau Vino spill harga dulu yuk Vino. Jadi foodies bisa langsung terbang nih ke warung Tino Tuan Tante Vika yang bukanya setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Bubur Manado polos tanpa ikan. Mie potong polos tanpa daging ikan juga. Berapa coba foodies? 10.000. Nih kita 10.000 dapat apa foodies? Dapat nasi putih doang sama remahan gorengan. Ini enak banget dapetnya. Udah enak banget. Dan kalau kalian minta pakai ikannya, berapa coba foodies? 13.000. Oh my god, enak banget. Aduh. Recehkan foodies. Oh ya, FYI nih, kalau kesini dan gak mau antri lama, datangnya jangan pas jam sarapan atau makan siang ya. Ya kira-kira pasnya di jam-jam nanggung aja deh, oke? Sensasinya ciamik. Oke deh foodies, jangan lupa ya untuk terus nonton Makan Receh. Karena cuma di Makan Receh, menunya receh. Tapi soal rasa foodies, bukan recehan. Mari kita makan lagi, bubur lagi ya. Yang ijo-ijo emang selalu bikin mata seger ya foodies. Bisa pemandangan, bisa isi dompet, bisa juga yang dikasih gelas sirup kayak begini. Nah, nih hari ini saya mau bawain daun cincau buat produksi langsung cincau di rumah produksinya Cincau Ciragil. Nah, makanya sekarang kita mau lihat prosesnya, pembuatan seperti apa. Akhirnya kita mulai aja ya foodies proses bikin cincau. Daun cincau yang udah disortir direbus dengan air mendidih. Rebusnya nggak perlu lama-lama kok, cukup 1-2 menit aja, yang penting daunnya layu. Oke deh foodies, kalau udah layu tinggal angkat dan tiriskan dari air rebusannya. Selain untuk melemaskan daunnya dengan direbus kayak begini nih, ini juga bermanfaat untuk menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel pada daun cincau. By the way, sakti juga nih ya Ricky, langsung angkat panci panas tanpa pengaman loh. Wih. Nah foodies, pernah dong ngerasain makan cincau yang masih terasa pahit ya kan? Nah kalau di Cincau Ciragil itu punya trik khusus untuk ngilangin rasa pahitnya. Dalam satu ember besar kayak begini nih dicampur pakai pasta pandan ke dalam air yang udah matang tentunya foodies. Oke, ini ditambah pasta pandan. Supaya nanti ngilangin bau pahitnya itu, bau pahit dari daun. Oke, ini foodies nih pasta pandannya ini kayak semacam apa ya? Perasa gitu atau gimana ya? Itu supaya ngilangin pahitnya.
Gak cuma itu loh, rahasia cincau Ciragel yang kenyal dalam waktu cepat itu karena menggunakan abu merang yang dilarutkan air. Tapi nggak boleh kebanyakan juga. Satu ember ukuran besar ini cukup ditambah 2 sendok makan air larutan abu merang aja. Kalau kebanyakan bisa jadi keras nanti cincaunya foodies. Oke deh, kalau udah langsung kucek-kucek plus remes-remes daun cincaunya. Pas kita bejek-bejek di sini nih, ya foodies ya. Ini kayak tuh. Kayak ada lendir-lendirnya yang keluar dari daunnya yang kita bejek ini tuh. Karena yang kita ambil getahnya itu, karena getahnya itu bisa ngikat air. Ini nih, jangan sampai salah paham ya foodies, saringan yang dipakai ini bukan kotor, tapi karena kena getah setiap hari jadi bikin warna saringannya berubah kusam. Kalau bagian tuang menuang ini nih, gak boleh asal tuang aja, tapi kudu kalem gitu supaya air perasan cincaunya gak berbuih. Tinggal tunggu deh tuh foodies selama 30 menit sampai 1 jam sampai cincaunya membeku kayak jelly. Gak kaleng-kaleng loh ya, biar dikata receh tapi cincau Ciragel ini laris manis foodies. Ini baru penjualan rutin di warung aja, belum pesanan ke kantor-kantor. Sehari bisa sampai 1.400 pesanan loh. Ay, cakep gak tuh foodies? Oke, tinggal diantar ke warung nih, yuk mari cus. Ini dia nih foodies, warung kecil yang ada di sudut Jalan Ciragel, Jakarta Selatan. Gak disangka kan ternyata bisa menghasilkan cincau dengan kualitas premium. Kenapa yo? Nih di sini tuh ya varian cincaunya ada banyak banget. Ada yang pakai campuran nangka, kurma, original juga ada dan masih banyak lagi yang lainnya. Ngomong-ngomong, mana nih yang mau anterin cincau? Bu, mau bikin bisa sekalian? Saya bantuin layanin boleh? Boleh Bu ya? Selain ada isian buahnya, cincau yang satu ini juga dilengkapi sama selasi foodies. Gulanya juga punya banyak banget pilihan, ada gula Jawa, gula alpukat, atau kalau mau pakai sirup koko pandan juga bisa. Untuk gelas sirup merah ini nih, homemade loh foodies, aromanya juga enak banget. Wangi campuran pandan dan juga jeruknya tuh berasa. Kabar baiknya lagi nih, santannya bisa diganti sama creamer loh, jadi cocok banget nih buat yang lagi diet. Ada yang manis, pasti ada juga yang pedes-pedes nih. Nah, tahu gejrot Cirebon cocok tuh kayaknya buat dijadiin pasangan ya. Mau dong, tahu gejrot. Tahu gejrot cabenya 15. Wah, ini baru nih. Belum mau, udah ngiler duluan nih. Cabai 15 ditambahin bawang putih dan bawang merah foodies. Aduh, ini mah kayak sedap banget ya. Enak banget foodies, Masya Allah. Ini bener-bener apa ya, karena kita tahu pembuatannya dan tahu prosesnya, jadi kayaknya lebih nikmat aja gitu loh. Terus gimana tuh tahu gejrot 15 cabenya? Mantap. Pedesnya bener-bener nampol. Tahu gejrot itu kuncinya ada di kuahnya. Kalau kuahnya enak, langsung jadi makin enak banget tahu gejrotnya nih. Kuahnya ini enak banget, seger banget. Tapi tahunya juga nggak kalah enak. Tahunya tahu gejrot tuh bener-bener khas banget. Lihat deh teksturnya. Teksturnya tuh memang paling pas tuh tahu gejrot pakai tahu-tahu model begini nih. Dibilang kopong enggak, tapi dibilang terlalu berisi juga enggak. Jadi bener-bener pas supaya kuahnya itu bisa menyerap ke dalamnya. Bener banget foodies, kuah tahu gejrot adalah kunci. Salah bikin, wah bisa mengurangi lazisnya si tahu gejrot pasti. Kuahnya tuh ada sensasi manis, asam dan segar banget, bikin mata melotot. Pokoknya tahu gejrotnya approve ya foodies. Apalagi harganya yang super receh nih, cuma 15.000 aja. Cincau kurma juga the best banget foodies. Kurmanya tuh manis, menyatu dengan es dan cincau yang lembut. Alamak, kacau sih ini lazisnya. Nah, selain baik untuk tubuh foodies, kurma ajwa atau kurma rasul ini sangat dianjurkan loh oleh Rasulullah untuk dikonsumsi pada pagi hari sebanyak 7 buah. Katanya ini bisa mencegah terkena sihir loh foodies. Nah, kalau cincau originalnya ngomong-ngomong gimana nih rasanya? Creamernya nih dicampur sama gula merahnya ya, warna merah, pakai sirupnya. Itu jadi wangi pandan, tapi kayak ada santan-santan creamer susu gitu lah pokoknya. Aduh, ajib banget deh. Teksturnya tuh bener-bener yang kenyal banget. Jadi nggak terlalu keras dan juga nggak encer.
Ini tuh ya emang benar-benar premium foodies. Cincau originalnya pakai creamer dan rasanya ternyata nggak kalah enak sampai pakai santan. Tetap ada sensasi gurih-gurih tipis, rasanya tuh kayak lebih lembut gitu di tenggorokan. Dan rasa es cincaunya makin sederhana tapi berkelas. Tapi nih ya, kalau mau cobain cincau Ciragil nggak perlu takut kantong jebol kok foodies. Soalnya harganya super receh, cuma mulai dari 13.000 aja. Nggak percaya? Ya cobain aja. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, jajanin bulat-bulat, empuk, ada yang asin sama yang manis juga yuk. Di samping Rumah Sakit Melania di Kota Bogor, ada tuh jajanan yang kita maksud. Sekali langsung gaskin. Foodies, di sebelah aku sekarang udah ada, ini dia, baslok. Nah, baslok itu apa ya? Langsung kita tanyain Foodies. Mang, baslok tuh apa sih, Mang? Baslok. Oh, bakso colok alias bakso tusuk. Nah, Ini sih jajanan andalan anak sekolah banget ya. Tapi baslok enak ini ternyata pelanggannya justru lebih banyak orang dewasanya loh foodies. Gerobak boleh kecil, tapi baksonya nggak kalah komplit kayak gerobak gede dong ya. Cakep deh, langsung aja kita pesen paket komplitnya ya Atik ya. Rugi kan kalau nggak icip semua jenis baksonya, cus. dari wanginya ini menggugah selera foodies. Oke, porsi bikinin aja buat saya, Mang. Yang nggak boleh ketinggalan di baslok tuh ya. Ini dia foodies, dikasih saus yang banyak dan sedikit kecap untuk menambah rasa manis. Oke deh, kayaknya baslok kayak Atik udah jadi tuh foodies. Foodies, nah ini dia baslok aku udah jadi. Bisa kalian lihat sendiri ya, isinya penuh banget tuh. Pedes lagi. Tapi bicara pedes, gak afdol nih kalau nggak ada yang seger-seger, nggak ada yang manis-manis ya gak? Biar temennya gitu. Nah, foodies, kalian lihat deh, itu di sebelah tuh ada namanya es yang unik, es loder tea. Cuma 7.000 lagi, murah banget. Yuk, kita pesen. Mang, di bawah ya. Ada yang familiar sama es yang satu ini? Yes, kalau di beberapa daerah, di Jakarta nih khususnya, pasti lebih kenal dengan es sumsum ya kan? Ini termasuk es jadul di foodies dan udah jarang banget loh ditemuin. Tapi kalau Pak Ade sih masih konsisten jualan es loder sampai sekarang. Es lodernya Pak Ade ini juga terkenal banget di sekitaran Jalan Pahlawan ini nih foodies. Ini unik nih Pak, namanya es loder. Nah, loder teh. Loder tuh apa sih Pak? Loder itu ya makanan ini yang dibikin dari tepung beras ya, sama. Oh ini, loder tuh Jadi ini yang foodies. loder itu yang ininya nih, Oh yang hijaunya. Dia terbuat dari tepung beras sama huruf kue. Warna-warni banget ya isiannya. Apalagi semua isiannya ini ditambah lagi sama air gula plus santan dan es. Aduh, belum apa-apa kok ya, segernya udah sampai tenggorokan aja nih. Mau dong. Nah, ini esnya pakai apa Pak? Santannya disatuin. Oh, Karena orang lain kan dipisah, kalau Iya. ini langsung disatuin itu. disatuin Jadi jadi kalau udah dingin. dipisah cepet basi kalau Oh, cepet dipisah. basi. Kalau disatuin ini kan enggak. tahan. Oke. Jadi si es batu udah langsung pakai santan foodies. Santannya disatuin. Biar nggak cepet basi. Makasih nih Pak tipsnya Pak. Waduh, biar nggak cepet basi foodies. Udah dicatat belum tuh tips dari Pak Adenya foodies? Udah deh cus kita jangan lama-lama yuk foodies sebelum es lodernya jadi panas ya kan? Dan basloknya juga keburu dingin, langsung habak aja ya nggak? Ready foodies? Let's go! Foodies, nah ini dia tadi baslok. Tapi nggak ada yang dicolok. Mungkin itu beda pesanan kali ya, kalau dia mungkin yang belinya anak kecil ya gak, baksonya pengen kecil-kecil ditusuk, nah itu dia namanya baslok. Oke foodies, kita cobain dulu dari bakso halusnya dulu nih foodies. Jajan receh tapi rasanya asal-asalan. Big no-no banget lah. Rasa gurihnya bakso tetap dipikirin dong ya foodies, gak hambar dan juga gak terlalu asin. Ada satu hal yang bikin beda juga nih foodies, yakni tekstur baksonya. Karena bakso ini merupakan campuran daging sapi dan ayam, so tekstur baksonya gak segaring bakso sapi murni. Cenderung empuk, sedikit kenyal tapi gak sekenyal kayak makan aci gitu ya. Perbedaan baslok dengan bakso-bakso pada umumnya tuh foodies, baslok biasanya disajiin tanpa kuah atau dengan kuah juga tapi nggak sebanjir bakso-bakso lainnya. Jadi tekstur kuah baksonya jadi lebih kental gitu deh.
Ngaku yo, di sini siapa yang suka kesal pesen bakso telur tapi pas datang ternyata baksonya cuma setengah aja. Is kalau di Baslok enak mah telurnya utuh foodies. Kurang puas gimana coba makannya? Cakep kan? Es loader. Oh dia foodies. Wah, kalian pasti langsung bernostalgia jajanan waktu gue SD nih. Ya. Emang ya, kalau jajanan yang satu ini enak banget. Manisnya pas, segernya dapet banget. Pokoknya ini adalah satu kesatuan yang wajib kalian cobain. Jajanan yang satu ini namanya es loader. Gurihnya santan ketemu sama manisnya gula cair, benar-benar manjain lidah banget. Apalagi gula cairnya direbus bareng sama daun pandan, so bisa menambahkan aroma yang bikin relax banget. By the way, ini santannya dari kelapa murni loh ya foodies, bukan yang instan. Jadi gurihnya tuh juga dapet banget. Lazis. Begitu yang hijaunya ini ya foodies. Nih yang ini nih, ini enak banget. Dia rasanya tuh tepung beras gue sama kayak ada apa ya, daun suji mungkin ya, aku nggak tahu pastinya. Pak, ini ada campuran daun sujinya nggak sih, Pak? Sama daun pandan. Daun suji sama daun pandan, itu kenapa that's why ini enak banget dan ada wangi-wangi pandannya foodies. Pak Ade lebih pilih bahan-bahan alami guys untuk dijadikan bahan dasar makanan yang beliau jual nih. Gak heran ya, meskipun bukan Pak Ade satu-satunya yang jualan es lodar di Kota Bogor, tapi pelanggan lebih percaya beli es lodarnya sama Pak Ade aja nih. Mantap. Gak ketinggalan nih foodies sama cenil ubinya yang manisnya gak lebay. Ditambah sama sagu mutiara yang gak cuma warnanya aja yang cantik, tapi cocok banget jadi basinya lodar karena teksturnya yang kenyal. Aduh foodies, ini mah dessert terbaik ya setelah makan gurih pedas. Iya Pak Iya nih, ayo. Buat jajaran kali ini, si Baslok dan si es loader ini harganya tuh sangat-sangat worth it banget. Es loader ini cuma 7.000, tapi kalian bisa lihat sendiri ini semangkok penuh tadi kan. Tuh, udah tinggal segini lagi nih. Murah meriah, bener Pak. Nah, kalau si Baslok yang tadi itu dia mulai dari range harga dari 1.000 sampai ke 15.000 yang tadi aku pesen. Wadidaw, Mursido bingo yes. Kayaknya mah bisa nih ya buat jajanin temen segeng. Oke, jajan kesini yuk foodies. Baslok enak dan es loader TA ini jualannya setiap hari kok. Di Jalan Pahlawan nomor 91 di Kota Bogor, Jawa Barat. Nyarinya gampang banget foodies. Posisinya tuh persis di samping Rumah Sakit Melania, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan foodies.